Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke materi kedua untuk materi mata kuliah biokimia dan gizi kita. Materinya masih pengantar biokimia. Oke, di materi pengantar biokimia ini kita akan bahas beberapa. Yang pertama, ciri makhluk hidup. Yang kedua, senyawa penting dalam organisme hidup. Dan yang ketiga adalah proses metabolisme. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu bagian berikut ini. Ini merupakan bagian organisasi sel. Kita ketahui bersama bahwa sel itu memiliki organel. Di dalamnya itu ada nukleus, mitokondria, kloroplas, dan lainnya. Kemudian ada unit supramolekulnya, jadi molekul besarnya yang masih besar. Itu diantaranya misalkan enzim dan juga ribosom. Nah, enzim ribosom ini merupakan supramolekulnya. Nah, makromolekulnya yang kemudian membentuk enzim ribosom ini, itu makromolekulnya di sini ada asam nukleat, ada protein, karbohidrat, dan juga lipid. Ini makromolekul ya. Selanjutnya makromolekul ini dibangun ya, atau istilahnya kita di sini bilang monomernya. Jika ini adalah polimernya, makromolekul ini adalah polimernya, maka blok pembangunnya atau monomernya di sini adalah asam nukleat, monomernya itu adalah mononukleotida, protein monomernya asam amino, karbohidrat itu monomernya gula, sedangkan lipid itu monomernya adalah asam lemak atau blok pembangunnya adalah asam lemak. Nah, intermediate di sini adalah sebelum prekursor lingkungan N2H2O dan CO2 ini membentuk blok pembangun, itu dia akan membentuk intermediate atau zat antaranya. Nah, di sini misalkan prekursor lingkungan ini jika mau membentuk mononukleotida, intermediate-nya di sini adalah ribosa. Nah, prekursor lingkungan ini kalau mau membentuk asam amino, maka intermediate-nya ada asam alfa keto. Sama halnya juga yang lain, intermediate untuk gula itu adalah fosfopirufat dan juga malat, dan intermediate untuk blok pembangun asam lemak itu adalah aseat dan juga malat. Oke, kita lanjut. Untuk pendahuluan lagi, kita bicara dulu tentang definisi biokimia. Biokimia meliputi studi tentang susunan kimia sel, sifat senyawa, serta reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, senyawa-senyawa yang menunjang aktivitas organisme hidup, serta energi yang diperlukan ataupun dihasilkan. Nah, manfaat mempelajari biokimia. Dengan mempelajari biokimia, kita mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi di dalam sel. Hal ini berarti kita dapat memahami proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Dengan demikian, kita diharapkan akan mampu menghindari hal-hal dari luar yang akan mempengaruhi proses dalam sel-sel tubuh. Misalnya, kita akan dapat mengatur makanan yang akan kita makan, sehingga kita memperoleh manfaat dari makanan secara optimal. Contoh lain, kita akan mampu menghindari dampak dari suatu lingkungan yang tercemar oleh limbah yang membahayakan kesehatan. Oke, selanjutnya, ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama adalah terdiri atas komponen organik sederhana dengan peran dan tujuan yang khas. Ini ciri dari makhluk hidup ya. Oke, selanjutnya yang kedua, pertumbuhannya tak terlalu dipengaruhi oleh jumlah zat. Jadi, pertumbuhan dari makhluk ini tidak dipengaruhi oleh jumlah zat. Misalnya di sini tidak berarti bahwa orang yang kemudian dia dalam sekali makan itu dia bisa makan 2-3 piring, dia langsung kemudian gede gitu ya. Atau minum airnya langsung banyak, gitu langsung gede, tidak ya. Jadi pertumbuhannya tak selalu dipengaruhi oleh jumlah zat. Oke, selanjutnya mampu mengekstrak energi dari lingkungannya untuk berbagai tujuan. Oke, misalkan di sini dari makanan, energi yang didapatkan kemudian digunakan untuk aktivitasnya seharian. Next, ciri makhluk hidup yang berikut adalah mampu mereplikasi diri dengan bentuk, massa, dan struktur internal yang identik generasi demi generasi. Jadi ciri makhluk hidup yang lain itu mereplikasi ya, dapat dengan bentuk yang sama. Misalkan ya ketika anak dilahirkan ya, kemudian dia punya bentuk identik, bentuk massa ataupun apapun itu yang mirip dengan orang tuanya. Oke, senyawa-senyawa penting dalam organisme hidup ada beberapa. Yang pertama itu ada air, ada mineral, karbohidrat, lipid, protein, vitamin, hormon, dan juga asam nukleat. Nah, kita bicara satu-satu dulu. Yang pertama air. Air itu terdapat pada seluruh sel yang ada di dalam tubuh. Perannya air sebagai pelarut ion natrium, kalium, kalsium, besi, dan lainnya. Bisa lihat di sini.
Bisa lihat di sini. Selanjut peran yang lain di sini adalah dalam proses metabolisme itu digunakan untuk menghidrolisis molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Dia hidrolisis ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mineral. Mineral merupakan senyawa biomolekul anorganik. Diperoleh dalam bentuk garam anorganik yang larut di dalam air. Juga ada dalam makanan, seperti magnesium dan besi itu ada di dalam sayuran, besi juga ada di dalam daging, kalsium itu ada di susu. Zat anorganik dalam tubuh ada dua kelompok. Yang pertama diperlukan dalam jumlah banyak, unsur makro. Contohnya di sini adalah natrium, kalium, klor, kalsium, magnesium, fosfor, dan juga sulfur. Nah, yang diperlukan dalam jumlah sedikit itu atau disebut juga dengan unsur mikro, itu seperti besi, iod, zinc, koprom, dan lainnya. Next, mineral. Fungsi mineral yaitu yang pertama pembentuk struktur jaringan tertentu. Yang kedua, menetapkan struktur protein melalui interaksi muatan-muatannya. Yang berikut, mengangkut zat-zat tertentu. Dan yang terakhir adalah kofaktor bagi enzim agar dapat bekerja sebagai katalis. Kita lihat lagi fungsi dari beberapa mineral. Tadi kita udah kenalkan beberapa jenis mineral, baik pun makro ataupun mikro. Nah, di sini kita sebutkan beberapa contoh dari beberapa fungsi dari mineral. Yang pertama, natrium, kalium, klor digunakan untuk mengatur keseimbangan asam basa, metabolisme, mempengaruhi tekanan osmotik darah. Magnesium, kalsium, dan fosfor pembentukan tulang dan gigi. Iod, pembentukan hormon tiroksin, dan besi untuk pembentukan hemoglobin. Next, karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksi turunan aldehid atau keton yang terbentuk dari CO2 dan H2O melalui reaksi fotosintesis tumbuhan hijau. Fungsi karbohidrat, satu, sebagai sumber energi yang utama. Yang kedua, digunakan untuk keperluan struktural pada dinding sel tumbuhan, bakteri, dan sebagai zat dasar yang mengelilingi sel dalam jaringan organisme tingkat tinggi. Nah, penggolongan karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan poligosakarida. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan senyawa karbohidrat yang paling sederhana. Jenisnya dapat dilihat dari jumlah atom C yang terikat, bisa heksosa dan pentosa, dan gugus karbonil yang bisa tergolong aldosa ataupun ketosa. Jadi kalau kita lihat di sini, jenis dari monosakarida itu di jumlah atom C. Kalau heksosa dan pentosa berarti cincin 6 ataupun cincin 5. Sedangkan gugus karbonil yang sudah kita bahas di turunan hidrokarbon, aldosa berarti dia mengandung gugus aldehid, dan ketosa mengandung gugus keton. Oke, 3 monosakarida penting itu fruktosa, glukosa, dan juga galaktosa. Next, yang kedua itu adalah disakarida. Kalau monosakarida itu satu sakarida, maka disakarida ini adalah gabungan dari 2 monosakarida. Oke, terdiri dari 2 monosakarida, terdapat 3, ada 3 disakarida. Yang pertama sukrosa. Sukrosa itu fruktosa digabung berikatan dengan glukosa. Maltosa itu glukosa ditambah glukosa, dan laktosa itu glukosa dan galaktosa. Sukrosa itu dikenal dengan gula tebu, maltosa dibilang sebagai gula gandum, dan laktosa dikenal sebagai gula susu. Next, oligosakarida. Jika monosakarida itu 1 sakarida, disakarida 2 sakarida, dan oligosakarida ini terdiri atas beberapa sakarida antara 3 sampai 6. Yang berikut ada polisakarida. Polisakarida merupakan bagian terbesar dari karbohidrat. Poli ini artinya banyak sakaridanya, digunakan untuk keperluan struktural dan penimbun energi kimia. Contoh polisakarida, amilum, selulosa, glikogen, dan juga dextrin. Next, kita bicara lipid. Lipid ini zat yang larut di dalam pelarut hidrokarbon, benzena, etil eter, dan juga kloroform. Penggolongan lipid dibagi atas 2. Yang pertama lipid sederhana, yaitu senyawa ester asam lemak dengan alkohol.
Contohnya di sini adalah lemak, minyak, lilin. Lilin yang dimaksud di sini bukan lilin parafin ya sayangnya, tapi lilin wax. Yang kedua, lipid gabungan, yaitu senyawa ester asam lemak dengan biomolekul lain. Kalau yang pertama tadi lipid sederhana ester asam lemak dengan alkohol, kalau gabungan itu berarti ester asam lemak dengan biomolekul lain. Contohnya di sini lipoprotein, dari namanya bisa kita ketahui ini merupakan gabungan dari lipid dan juga protein. Fosfolipid ini merupakan ester dari asam fosfat. Oke, jenis-jenis lipid. Yang pertama lemak dan juga minyak. Sama-sama merupakan ester trigliserida. Yang berikut lemak padat pada suhu kamar, kebanyakan hewani atau berasal dari hewan. Contoh lemak domba, lemak susu, lemak babi, lemak babi. Contoh yang dari nabati itu lemak biji coklat. Minyak itu cair pada suhu kamar, kebanyakan nabati. Contohnya minyak kelapa, minyak kedelai, minyak biji bunga matahari. Yang kedua, jenis lipid ini adalah lilin atau wax. Lilin atau wax itu merupakan ester asam lemak dengan monohidroksil alkohol. Panjang rantai karbon itu 3-14 atom C. Tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Diperoleh dari lebah madu, ikan paus, dan juga lumba-lumba. Lilin pada daun dan buah itu digunakan untuk penahan air. Ini contohnya seperti kayak daun yang di daun talas itu ya, itu lapisannya di atas itu, lapisan lilin atau wax. Yang ketiga, fosfolipid atau fosfatida merupakan gliserida dengan fosfor dalam bentuk ester asam fosfat. Terdapat dalam kacang kedelai, telur, otak, dan juga hati. Contohnya di sini lecithin yang digunakan sebagai emulsifier. Yang berikut lipoprotein. Gabungan lipid ditambah dengan protein terdapat dalam darah, berperan penting dalam transportasi lipid. Lipid dalam lipoprotein itu contohnya adalah trigliserida, fosfolipid, dan juga kolesterol. Next, protein. Protein merupakan komponen utama dalam semua sel hidup. Fungsi dari protein, zat pembentuk struktur sel. Contoh dalam rambut, wol, kolagen, dan lain-lainnya. Sebagai zat aktif seperti halnya enzim, hormon, hemoglobin, toksin, dan lainnya. Ciri protein, bobot molekulnya besar, tersusun atas 20 jenis asam amino, strukturnya tak stabil terhadap faktor pH, radiasi, suhu, deterjen, dan medium pelarut, reaktif dan reaksinya spesifik. Selanjutnya, asam amino. Asam amino merupakan penyusun daripada protein. Ada 20 jenis dari asam amino, contohnya di sini alanin, arginin, asparagin, aspartat, sistein, glutamin, dan lainnya. Asam amino sering disebut asam alfa amino karena gugus amino terletak pada kedudukan alfa dari gugus karboksil. Ada 4 kelompok dari asam amino. Kelompok yang pertama, asam amino dengan gugus R yang tak mengutuk. Asam amino dengan gugus R mengutuk tak bermuatan. Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif, dan yang terakhir asam amino dengan gugus R bermuatan positif. Klasifikasi protein yang pertama adalah enzim. Enzim sebagai katalisator atau pemercepat reaksi kimia dalam organisme. Contohnya di sini enzim hidrolase mempercepat pemecahan bahan makanan dengan hidrolisis. Enzim lipase digunakan untuk menghidrolisis lemak. Enzim oksidase untuk reaksi oksidasi. Yang kedua adalah protein pembangun. Sebagai pembentuk struktur yang berikut. Contohnya di sini adalah protein pembungkusnya virus, glikoprotein untuk penunjang struktur dinding sel, serta protein struktur untuk membran sel. Next yang berikut adalah protein kontraktil. Protein yang berperan pada proses gerak. Contohnya miosin dan aktin yang berperan dalam kontraksi otot, ginein yang terdapat dalam rambut, getar, ataupun flagel. Next, protein pengangkut. Protein yang mengangkut berbagai macam zat melalui aliran darah. Contoh, hemoglobin mengangkut oksigen dalam darah, mioglobin mengangkut oksigen dalam jaringan otot.
Klasifikasi protein yang kelima, protein hormon. Berperan mengatur metabolisme, contohnya insulin untuk mengatur metabolisme glukosa, hormon pertumbuhan untuk menstimulasi pertumbuhan tulang. Yang keenam, protein yang bersifat racun. Protein yang bersifat racun terhadap tumbuhan tingkat tinggi, contohnya Clostridium botulinum, menyebabkan keracunan makanan. Yang ketujuh, protein pelindung. Biasanya terdapat dalam darah vertebrata untuk melindungi dari racun, zat-zat asing, kemungkinan buruk lain. Contoh, fibrinogen untuk pembentukan fibrin dalam proses pembekuan darah. Contoh lain, antibodi yang akan bereaksi dengan antigen. Yang kedelapan, protein cadangan. Protein yang disimpan untuk berbagai proses metabolisme tubuh. Contohnya, ovalbumin, protein pada putih telur, kasein dalam susu, dan zein dalam biji jagung. Next, vitamin. Vitamin diperlukan dalam jumlah sedikit, namun esensial atau penting dalam metabolisme sel, penting untuk pertumbuhan dan memelihara kesehatan. Fungsi vitamin mengatur metabolisme, membantu mengubah lemak dan karbohidrat jadi energi, dan membantu pembentukan tulang dan juga jaringan. Ada dua kelompok vitamin, vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Dan yang kedua, vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan juga C. Contoh vitamin, vitamin A disebut juga sebagai retinol. Dalam tumbuhan terdapat sebagai senyawa provitamin A. Jadi, vitamin A itu di tumbuhan itu bentuknya provitamin A atau karoten. Ketika masuk dalam tubuh, karoten terhidrolisis dan diubah menjadi vitamin A. Oke. Yang kedua, vitamin A berfungsi dalam proses melihat. Kekurangan vitamin A menyebabkan rabun senja. Yang kedua, vitamin D. Fungsi mengatur absorpsi kalsium dan fosfor dalam pencernaan. Pada kulit, di bawah lapisan epidermis terdapat pembentuk vitamin D yang akan berubah menjadi vitamin D oleh pengaruh sinar matahari pagi. Jadi, di bawah epidermis kulit kita itu ada provitamin D-nya. Jadi, ketika kena matahari pagi, dia akan diubah menjadi vitamin D. Seperti halnya vitamin A tadi ya. Next, sumber dari vitamin D itu minyak ikan, susu, dan juga ikan laut. Selanjutnya, vitamin E. Disebut juga dengan tokoferol. Fungsi sebagai antioksidan, kekurangan daripada vitamin E menyebabkan hemolisis sel darah merah, anemia, dan juga kemandulan. Sumber dari vitamin E, minyak tumbuhan, sayuran hijau, dan juga kacang-kacangan. Vitamin K, penting dalam pembentukan protombin dan protein-protein pembentukan darah. Kekurangan vitamin K menyebabkan waktu pendarahan semakin lama, hemorrhage dan juga hemorrhage ya. Sumber dari vitamin K, sayuran hijau, kubis, dan juga hati. Next, vitamin B, vitamin yang larut di dalam air ya. Terdiri dari B1, B2, B3, B5, B6, dan juga B12. Vitamin B1 disebut dengan tiamin, sumbernya beras, gandum, daging, unggas, telur, dan lainnya. Kekurangan vitamin B1 menyebabkan beri-beri. Vitamin B2 disebut dengan riboflavin. Sumbernya daging, telur, susu, ikan. Kekurangan atau defisiensi dari vitamin B2 menyebabkan kilosis. Next, vitamin C. Vitamin C disebut juga dengan asam askorbat. Fungsinya sebagai antioksidan. Sumbernya sayur dan juga buah-buahan. Kekurangan vitamin C menyebabkan skorbut, pendarahan pada gusi, kulit mudah mengelupas, mudah infeksi, menghambat pertumbuhan bayi dan juga anak-anak. Yang berikut, hormon. Hormon merupakan senyawa biomolekul yang berperan merangsang suatu kelenjar sehingga proses metabolisme dapat berlangsung. Ini fungsi daripada hormon ya. Yang berikut, hormon dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dari sistem endokrin. Pengelompokan hormon, satu hormon steroid, contohnya androgen, estrogen, dan adrenokortikosteroid. Yang kedua, hormon turunan daripada asam amino, contohnya epinefrin dan juga tiroksin. Yang ketiga, hormon peptida protein, contohnya insulin dan juga oksitosin. Yang selanjutnya, asam nukleat.
merupakan polimer dari mononukleotida sehingga disebut dengan polinukleotida. Mononukleotida terdiri atas 3 penyusun, yaitu basa nitrogen, turunan dari purin ataupun pirimidin, monosakarida, dan juga asam fosfat. Dibagi atas 2, DNA dan juga RNA. DNA dan RNA terdapat dalam semua sel dan mempunyai peranan sangat penting dalam sintesis protein. Metabolisme yang terakhir, metabolisme mencakup penguraian bahan makanan oleh organ-organ pencernaan dan pemanfaatan hasilnya oleh tubuh. Terdiri atas 2, anabolisme, yaitu pembentukan molekul kompleks dengan energi tinggi. Sedangkan katabolisme, penguraian untuk membebaskan energi kimia yang tadinya tersimpan dalam senyawa-senyawa organik. Jadi keduanya ini kebalikan ya. Kalau anabolisme itu pembentukan, katabolisme itu penguraian. Oke, metabolisme dari karbohidrat itu bahan makanan dikunyah diubah menjadi amilum. Amilum oleh enzim amilase diubah menjadi maltosa dan juga dextrin. Oleh enzim maltose diubah menjadi glukosa. Oleh oksidasi, peristiwa oksidasi akan diubah menjadi CO2 ditambah dengan air dan juga energi. Oke, next metabolisme lemak secara singkatnya, lemak dihidrolisis menjadi asam-asam lemak dan juga gliserol. Oleh peristiwa oksidasi akan diubah menjadi CO2 ditambah air dan juga energi. Next, yang terakhir metabolisme protein. Secara sederhana, protein oleh enzim pepsin diubah menjadi pepton dan juga proteosa, yang kemudian oleh enzim tripsin dan juga kemotripsin diubah menjadi polipeptida. Ini jalan yang pertama. Yang kedua, protein oleh enzim pepsin diubah menjadi pepton dan proteosa. Jika oleh enzim peptidase, jika yang di atas itu enzimnya tripsin dan kemotripsin, kalau yang di bawah pepton dan proteosa oleh enzim peptidase akan diubah menjadi asam amino. Ini secara singkat. Semoga ada ilmu yang nyangkut ya, insya Allah. Oke, kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dan selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.